Saudara, saatnya kita pantau lalu lintas pemudik di momen libur Natal dan Tahun Baru. Arus lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta pada jelang libur Natal dan Tahun Baru ramai menuju arah Bandung Selasa pagi. Peningkatan kendaraan didominasi mobil pribadi ke Bandung dan sekitarnya. Saudara, terpantau di kilometer 78 Tol Cipularang wilayah Maracang, Purwakarta pada Selasa pagi, arus kendaraan yang didominasi mobil pribadi berplat nomor Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Meski terjadi peningkatan arus, namun tidak menyebabkan kepadatan. Data pihak Jasa Marga yang mencatat hingga Senin sore kemarin, total sebanyak 68.538 kendaraan melintas atau meningkat sebesar 8% lebih dibanding lalu lintas normal yang hanya 63.000 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang menuju Jakarta sebanyak 67.550 kendaraan. Masa libur Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan warga untuk berlibur ke tempat wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama lancar. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun arah sebaliknya masih normal. Hingga siang ini, saudara, belum terlihat lonjakan jumlah kendaraan di gerbang tol Cikatama. Meski pergerakan masyarakat mulai terlihat meningkat mendekati, namun situasinya masih normal. Data hingga pukul 10:20 lebih dari 10.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama. Diprediksi peningkatan jumlah kendaraan akan terjadi pada 24 Desember jelang malam Natal. Kita akan pantau kondisi terkini di Terminal Kampung Rambutan dengan jurnalis Kompas TV ada Medina Andas dan juru kamera Julian Fernando. Kita akan sapa. Selamat siang, Medina. Dibandingkan dengan hari kemarin, bagaimana pantauan Anda soal keberangkatan penumpang dari Terminal Kampung Rambutan hari ini? Apakah sudah terlihat penumpukan? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Benar sekali, saat ini pantauan kami di Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur ini memang sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan keberangkatan ke berbagai kota dan juga pada masa libur Nataru 2025-2026 ini. Dan data yang kami terima dari pengelola terminal Senin 22 Desember 2025 kemarin memang tercatat sebanyak 738 penumpang yang sudah diberangkatkan menggunakan 92 bus antar kota, antar provinsi atau AKAP, dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat mengingat kita masih dalam periode Nataru. Dan jika kita berbicara mengenai total keberangkatan selama periode Nataru ini sejak 15 Desember 2025 yang lalu hingga Senin 22 Desember 2025 kemarin tercatat Terminal Bus Kampung Rambutan telah memberangkatkan 5.006 penumpang dari Jakarta menuju berbagai kota, dan setiap harinya terdapat sekitar 400 sampai 700 penumpang yang berangkat maupun tiba di terminal ini. Kemudian untuk destinasi favorit keberangkatan masih didominasi oleh kota-kota di Jawa Barat seperti Bandung, Tasikmalaya, Sumedang hingga Pangandaran, dan kemudian disusul oleh kota-kota di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat seperti Padang dan Solok, dan kepadatan keberangkatan terjadi pada rentang waktu pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian jika kita berbicara mengenai lonjakan penumpang pada libur Nataru ini memang diketahui sudah terjadi sejak 19 Desember 2025 yang lalu. Jika pada hari normal biasanya penumpang berkisar 300 orang per hari, namun saat ini angkanya dapat menembus 800 penumpang per harinya. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi pada satu hari menjelang Natal, yaitu pada tanggal 24 Desember 2025 besok, dan 2 hari menjelang Tahun Baru yaitu pada tanggal 29 Desember, dengan tanggal 24 Desember masih menjadi tanggal favorit nomor 1 keberangkatan, Lintang. Dina, tempat Anda melaporkan di Terminal Kampung Rambutan, apakah di sana juga sudah didirikan posko pelayanan begitu? Dan apa saja pelayanan yang diberikan? Apakah salah satunya juga terkait dengan pelayanan pengamanan atau keamanan di sana?
Ya betul sekali Lintang dan juga saudara, memang dari pihak Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur ini memang sudah didirikan posko pelayanan perayaan Nataru semenjak 20 Desember dan rencananya akan ada sampai pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Dan memang keberadaan posko ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para penumpang, sekaligus juga untuk memantau kondisi di terminal agar tetap aman dan kondusif. Jadi memang posko ini juga dibantu oleh pihak kepolisian dan juga TNI. Dari pihak kepolisian mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, Polsek Ciracas, serta petugas posko terminal, dan juga didukung oleh TNI dari Kodim Jakarta Timur. Dan berikut wawancara kami dengan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain. Jadi pos yang ada sekarang ada pos pelayanan. Kami dibantu oleh pihak kepolisian ya dan TNI. Kepolisian itu dari Mabes Polri, kemudian dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Timur, kemudian Polsek Ciracas dan Pospol Terminal, dan juga dari TNI itu dari Kodim Jakarta Timur, kemudian Koramil Pasar Rebo. Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman kepada para penumpang yang melakukan perjalanan di Terminal Bus Kampung Rambutan. Jadi petugas di dalam posko ini itu melakukan patroli di sekitar area terminal, termasuk juga di ruang tunggu, di kendaraan bus maupun tempat-tempat yang banyak masyarakat berkumpul, ya, supaya masyarakat yang datang itu merasa aman, nyaman ketika dia melakukan perjalanan. Dan ketika dia kembali juga dari daerah, nantinya juga akan tercipta rasa aman di terminal. Karena saya harapkan juga untuk penumpang itu ketika berangkat, dia berangkatnya dari terminal. Ya, ketika dia kembali, diharapkan juga. Yaitu tadi cuplikan wawancara kami dengan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, yang menyatakan bahwa memang pos pelayanan perayaan Nataru ini diciptakan agar penumpang merasa aman dan nyaman, sekaligus juga petugasnya di sini untuk memantau kondisi agar tetap aman dan kondusif. Kembali ke Anda, Lintang. Baik, Medina Andas dan juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat bertugas kembali.